Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Rizky Darmansyah, inilah kabar Sumatera selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang wanita terpidana pelanggar Kanun Syariat Islam tentang khaliwat atau zina di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, jatuh pingsan usai menjalani hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Wanita terpidana ini langsung dievakuasi ke mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Dua orang terpidana khalwat atau zina dikirim petugas untuk menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali di hadapan umum yang digelar di halaman kantor lapas kelas 2B Melabo, Aceh Barat. Dari dua orang terpidana, satu diantaranya seorang wanita berinisial ER tiba-tiba jatuh pingsan usai menjalani hukuman. ER jatuh pingsan usai menjalani hukuman sebanyak 100 kali cambukan karena tidak sanggup menahan sakit dari cambukan algojo. Melihat kondisi terpidana ER semakin lemah dan tak berdaya, petugas langsung mengevakuasi ER ke mobil ambulan untuk mendapatkan pertolongan medis. Terhadap dua orang yaitu yang telah melakukan zina dan perkara yang telah inkrah dan telah kita laksanakan obat cambuk itu sebanyak 100 kali cambuk. Kita lihat dulu keadaannya, kita tunggu hasil pemeriksaan dokter. Kalau memang dia harus dirawat, kita rawat. Selain ER, terpidana lainnya berinisial M. Pria ini juga menjalani ukubat cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Keduanya menjalani ukubat cambuk berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Melabo pada 29 Desember 2022 lalu. Keduanya merupakan pasangan dalam kasus terpidana khalwat atau zina dan terbukti bersalah dan melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pelaksanaan ukubat cambuk ini disaksikan warga setempat. Usai menjalani hukuman cambuk, pasangan terpidana ini langsung diberikan surat bebas dan kembali diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Dari Aceh Barat, Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban keberingasan puluhan anggota geng motor. Tampak dalam rekaman video yang menjadi viral di media sosial, Guntur yang masih penuh luka lebam di wajahnya meminta tolong kepada kepolisian untuk menangkap pelaku. Aksi anggota geng motor ini terjadi pada 24 Januari lalu di Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang kesehariannya sebagai pedagang es krim keliling tengah dalam perjalanan pulang menghadiri hajatan. Tak berapa lama, korban kemudian dipepet puluhan anggota geng motor bersenjata tajam. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Guntur mencoba kabur namun komplotan geng motor ini tetap mengejarnya dan kemudian mengeroyoknya. Tak hanya itu, sepeda motor miliknya pun ikut dibakar. Guntur berharap polisi segera menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak menimpa korban lainnya. Pemirsa, seorang siswi warga Trimurjo, Lampung Tengah berhasil melarikan diri dari sekapan penculik saat berhenti di lampu merah. Meski telah berkumpul kembali dengan keluarganya, Rahma Safitri masih terlihat lemah dan trauma. Menurut korban, penculikan berawal saat ia sedang menunggu teman-temannya di depan rumah untuk belajar kelompok. Lalu ada seorang yang turun dari mobil dan bertanya kepadanya. Setelah pundak korban ditepuk pelaku, korban tidak ingat apa-apa lagi. Korban tersadar lantaran getaran dari handphone korban yang berulang kali ditelepon oleh temannya. Seketika itu korban yang sudah tersadar dari hipnotis dan berada di dalam mobil orang tak dikenal berhasil kabur dengan membuka pintu mobil saat berhenti. Penculikan ini dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati karena penculik kerap mengincar anak-anak. Pemirsa, seorang pengendara motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Kerinci Sumbar, tepatnya di Desa Telago Biru, Kabupaten Kerinci, Jambi.
Menurut saksi mata, korban yang mendarai sepeda motor melaju dengan kencang dan terjatuh, lalu tergilas truk yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya pengendara motor tersebut tewas di lokasi kejadian lantaran terlindas truk. Diduga minimnya lampu penerangan dan jalan yang berlubang di lokasi kejadian menjadi penyebab kecelakaan. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, tanah longsor dan banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 2 orang dilaporkan tewas tertimbun tanah longsor. Hingga Selasa pekan kemarin, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lokasi paling terdampak berada di pinggir Sungai Batang Tapaki dan Sungai Batang Ulakan. Banjir terjadi akibat meluapnya air Sungai Batang Tapaki. Diketahui air mulai naik di daerah tersebut jam 11 Senin malam dan saat ini air berangsur-angsur. Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMA Negeri di Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa siswa lainnya. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang siswi sedang dikeroyok oleh 2 orang siswi dan ditonton oleh beberapa siswa lainnya, sambil merekam dan sesekali menyuruh pelaku untuk menghentikan penganiayaannya. Pasca pengeroyokan itu, korban pun dibawa ke Puskesmas Muara Pinang untuk mendapatkan perawatan medis. Hasil visum pihak Puskesmas, korban mengalami luka lebam dan luka gigitan di bahu sebelah kiri. Terkait peristiwa perundungan pelajar siswi di Kecamatan Muara Pinang yang viral di media sosial pada tanggal 20 Januari 2023 hari Jumat, telah kami terima laporan polisinya dan sudah kita lakukan langkah-langkah pemeriksaan saksi-saksi yang selanjutnya akan diupayakan diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dan kondisi korban inisial BU sesuai dengan visum yang kami terima, mengalami luka lecet memar di bahu sebelah kiri. Dan kondisi korban saat ini sudah semakin membaik dan sudah bisa berjalan. Kapolres 4 Lawang AKBP Helda Prayitno melanjutkan, pihaknya sudah memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi. Pihaknya akan memediasi korban dan pelaku. Sementara kini kondisi korban sudah semakin membaik. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Arwin ZA, TV One mengabarkan. Dengan bermodal kunci obeng dan gunting besi, seorang pemuda membobol 2 minimarket. Pelaku ditangkap di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Yoga Saputra, pembobol minimarket ini tak berkutik saat ditangkap tim Jatanras Polda Sumatera Selatan di rumah indekosnya di Lorong Kedukan, Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang. Yoga rupanya telah 2 kali menguras minimarket. Pertama di malam tahun baru di minimarket yang berada di Jalan Panca Usaha Kertapati, dan yang kedua di daerah 34 Ulu. Aksinya terekam CCTV sehingga dengan mudah ditangkap. Dari 2 lokasi tersebut, Yoga setidaknya menggasak barang senilai 13 juta rupiah dan 20 juta rupiah. Modus pelaku yaitu yang pertama, TKP yang pertama itu melakukan dengan cara memanjat melalui plafon. Yang kedua juga memanjat melalui pohon yang ada di sebelah TKP. Polisi menyita sejumlah rokok hasil curian dan uang sisa dari penjualan barang yang pelaku curi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
Anda kembali bersama kami pemirsa. Putri Cendrawati kembali bersikukuh terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Brigadir Yosua kepadanya di Magelang, Jawa Tengah. Hal tersebut ia sampaikan saat pembacaan nota pembelaan di hadapan majelis hakim. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang Mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada Sang Pemilik Hidup Tuhan yang Maha Esa, bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh Yosua. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati, atas penjelasan para saksi, kronologis rangkaian peristiwa, dan fakta-fakta persidangan, izinkan saya menegaskan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, dan para penasihat hukum yang saya hormati, kalaulah boleh saya bertanya, apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami saya atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga? Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami, kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Ataukah rasa sakit karena perbuatan keji ini harus saya simpan dan pendam sendiri hingga akhir hayat, agar semua tampak seolah baik-baik saja dan tidak ada yang pernah terjadi? Dan patutkah saya dipersalahkan seolah-olah saya adalah dalang pembunuhan, padahal saya tidak pernah berniat ataupun ikut melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Yosua? Saya pun tidak mengerti dan tidak melihat apa yang terjadi saat itu. Pemirsa, gedung DPR RI di Jakarta diramaikan aksi unjuk rasa perangkat desa dari berbagai daerah. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan. Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah berunjuk rasa di gedung DPR RI. Mereka mengenakan seragam lengkap dan mengusung berbagai spanduk untuk mengajukan sejumlah tuntutan.
Yang pertama, kami ingin kejelasan status kepegawaian kami. Apakah kami ini ASN, PNS, atau P3K, itu belum jelas. Yang kedua, yang kami tuntut adalah peningkatan kesejahteraan. Kalau untuk masalah kesejahteraan itu bagaimana sih Bu, yang Ibu tuntut? Minimalnya UMK kabupaten selama ini masih di bawah standar, masih di bawah UMK. Dan gaji 13 juga belum pernah kami menerima. Kami minta agar perangkat desa yang selama ini bekerja terus selama 24 jam ini diberikan proteksi terhadap jaminan sosial, kemudian tunjangan-tunjangan serta beberapa hal yang lain yang kira-kira bisa membuat kesejahteraan. Kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, jaminan sosial dan kesehatan menjadi seruan para perangkat desa kepada pemerintah pusat melalui para anggota dewan. Mereka juga menuntut berbagai hal lagi, diantaranya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, serta penerbitan nomor induk perangkat desa dari Kementerian Dalam Negeri. Selama aksi unjuk rasa berlangsung, lalu lintas sempat macet di ruas Jalan Gatot Subroto, Senayan. Para pengunjuk rasa baru membubarkan diri setelah sejumlah perwakilan mereka diterima anggota dewan. Dari Jakarta, Asben Benef, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengkaji lebih dalam atas tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Selama pengkajian, Tito Karnavian meminta seluruh perangkat desa untuk menahan diri dan tidak menggelar aksi turun ke jalan. Saya berpendapat kami kaji dulu. Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya ada apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tidak tetap di posisi undang-undang sekarang. Ya, 6 tahun kali 3 kan 18 tahun itu lama juga itu. Ada positif negatifnya. Kami prinsip dari Kemendagri kami mengkaji. Nanti kalau nanti ada apa dari DPR, saya dengar akan mengambil inisiatif untuk revisi, ya kita akan hadir menyampaikan pendapat setelah kami kaji. Dan juga akan mengundang beberapa tokoh-tokoh ya yang paham mengenai masalah desa, penggiat desa, untuk kita dengar juga suaranya. Yang kedua, hari ini saya dengar ada aksi juga penyampaian pendapat di muka umum oleh PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada 3 yang mau disampaikan. Kemarin sudah ketemu langsung. Pemirsa, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan disambut antusias warga Tangerang. Silaturahmi Anies dengan warga digelar di acara di kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Sementara itu ratusan santri menggelar acara doa bersama dan istighosah untuk mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai Capres 2024. Sekarang alhamdulillah. Warga Tangerang menyambut antusias Anies Baswedan yang menggelar acara di kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di kota Tangerang, Banten. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut sangat senang dapat bersilaturahmi dengan masyarakat Tangerang. Anies juga mohon doa dan dukungan para masyarakat agar dapat menjadi tujuan bersama. Saya sampaikan kepada semua tadi, mohon doanya agar bisa menjalankan amanah dengan baik. Jadi tadi adalah sebuah forum silaturahmi, bertemu dengan masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk para alim ulama. Itu aja. Ratusan santri yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar Banten menggelar istighosah dan berdoa untuk kemajuan bangsa. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung Ganjar Pranowo maju menjadi Presiden 2024. Selain itu, relawan Santri Dukung Ganjar Pranowo juga memberikan bantuan material bangunan. Para santri berharap dukungan ke Ganjar akan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Pondok pesantren sendiri tentu ingin menginginkan pemimpin Indonesia ke depan menjadi pemimpin yang peduli terhadap pada santri dan pondok pesantren. Doa bersama juga digelar ratusan santri dan warga yang tergabung dalam komunitas Santrine Abah Ganjar se-Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lebih dari 500 sukarelawan baik santri maupun warga menggelar istighosah dan doa bersama di Tempur Sari, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar bangsa Indonesia mendapat pemimpin yang amanah, jujur dan mampu memberantas korupsi di negara ini. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, pemerintah mengkaji wacana untuk tidak lagi menggratiskan vaksin COVID-19. Kebijakan vaksin berbayar ini tengah disiapkan seiring dengan berakhirnya masa pandemi. Jadi contohnya Pfizer, Moderna. Seiring dengan berakhirnya masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pemerintah mulai mengevaluasi kebijakan terkait penanganan COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah mengkaji untuk pengadaan vaksin berbayar. Kita bisa lihat kita masih ada stok 9. Nantinya bagi golongan yang mampu, vaksin COVID-19 akan bisa dibeli di apotek-apotek. Pengadaan vaksin berbayar ini dilakukan seiring dengan berubahnya masa pandemi menjadi endemi. Contohnya influenza di negara-negara di luar negeri, influenza itu lebih banyak partisipasi masyarakat. Jadi kalau masyarakat merasa bahwa dia kondisinya nggak enak atau musimnya lagi musim yang buruk, dia melakukan juga vaksinasi. Dan karena vaksinasi sekarang kan udah sangat tersedia kan, harganya kan antara 5 sampai $10. $10 kan sekitar 150.000. Jadi kita lihat, nah partisipasi masyarakat ini untuk yang miskin, itu rencananya nanti dimasukin aja ke program kesehatan standarnya BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu, ya dia bisa beli sendiri. Itu rencananya ke sana sebagai bagian dari strategi pandemi menjadi endemi. Sementara itu, terhitung sejak kemarin, pemerintah telah mulai meluncurkan vaksin booster COVID-19 tahap kedua. Jadi mulai hari ini, 24 Januari 2023, sudah dapat dimulai pemberian vaksin COVID-19 dosis booster kedua bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Kemudian etiket vaksinasi booster kedua akan dikeluarkan secara bertahap mulai hari ini. Dan kurang lebih sebanyak 40 juta tiket booster kedua ini sudah mulai dikirim kepada masyarakat, ya, sebagaimana booster yang pertama yang lalu. Untuk meningkatkan perlindungan dari COVID-19, masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri melakukan vaksinasi booster kedua di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Yang gratis akan kita paketkan dalam PBI. Pemirsa, sejumlah fakta terbaru mengenai kasus pembunuhan berantai di Cianjur, Garut, dan Bekasi, Jawa Barat mulai terungkap. Polda Metro Jaya menemukan aliran dana sejumlah 1 miliar rupiah yang dihimpun oleh tersangka Dede Salahuddin dari sejumlah tenaga kerja wanita. Terkait 1 miliar, ya, tentu kembali lagi proses penyidikan ini perlu didukung dengan alat bukti. Penyidik sudah mengumpulkan diantaranya adanya buku rekening pelaku, ya. Buku rekening pelaku ini akan didalami, tentu ada mekanisme karena ada terkait dengan misalnya perbankan, ya. Di situ nanti penyidik juga akan memunculkan fakta baru, kita tunggu rilisnya. Bisa menemukan sejak kapan motif ekonomi ini. Korban kemudian mentransfer kepada pelaku, ya. Untuk menentukan dan berapa banyak korban yang memang secara motif ekonomi dengan tadi saya sampaikan motif memberi janji-janji dengan kemampuan supranatural sehingga menyerahkan uangnya, ini akan terlihat berapa banyak orang. Sejauh ini korban yang sudah teridentifikasi, ya, di line 2 yang meninggal dunia ini ada 11. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Anda kembali di Kabar Sumatera, pemirsa. 2 pencuri membobol gerai ponsel mewah yang berada di pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya ditangkap di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dengan santai, dua pria ini membobol gerai ponsel mewah yang berada di pusat perbelanjaan di Palembang. Gembok gerai mereka rusak dengan linggis dan gunting besi. Setidaknya 42 ponsel berhasil dibawa kabur. Modusnya, mereka memasukkan kartu identitas karyawan untuk masuk ke dalam mal. Selama 2 pekan, polisi memburu para pelaku hingga kemudian tertangkap di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Adalah memalsukan data barcode sebagai karyawan itu untuk bisa masuk ke mall. Jadi dia palsukan data tersebut dan dia masukkan ke dalam handphone milik pelaku. Dalam pemeriksaan terungkap, puluhan ponsel mewah hasil curian mereka bagi 2, kemudian dijual secara offline dan online. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, Rutan Kelas 1 Labuan Deli menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan dengan memberdayakan ratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas dan akan diekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memenuhi kebantuan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Mewakili segenap kru dan petugas, saya Rizky Darmansyah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.